Bagaimana reaksi Indonesia terhadap kedatangan sekutu? Ingin tahu jawabannya? Kita simak videonya. Hai guys, selamat datang kembali di channel Materi Sejarah. Selamat menikmati. Jangan lupa klik subscribe di sini ya. Oke, jangan lupa tombol lonceng, like, comment, dan share. Nah, inilah materi kita tentang perlawanan mempertahankan kemerdekaan ya. Nah, sebelum kita mulai materinya, kita akan melihat bahwa ketika Sekutu dan Belanda datang, maka mereka sebenarnya tidak tahu bahwa Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya. Dan mereka pun tidak tahu bahwa Indonesia sudah membentuk pemerintahannya sendiri. Nah, ketika mereka datang, kita pun sudah barang tentu tidak mau menyerahkan kembali Indonesia yang sudah merdeka ini. Maka segala upaya pun dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan. Selain itu, selain menghadapi kedatangan sekutu dan Belanda, Indonesia pun dihadapkan pada sebuah kondisi di mana Jepang masih berada pada status quo. Ada sebagian tentara Jepang yang bersedia untuk mengalah, ada juga tentara Jepang yang harus melawan dulu baru menyerah. Tapi kita tidak patah arang, kita tetap melawan, kita tetap mempertahankan kemerdekaan agar kemerdekaan tidak direbut kembali, agar kemerdekaan tetap jaya selamanya. Maka inilah perlawanan mempertahankan kemerdekaan. Di sini materinya ada 7 perlawanan ya. Ada pengambil alihan kekuasaan Jepang di Indonesia, ada pertempuran 5 hari di Semarang, ada pertempuran Ambarawa, yang keempat pertempuran Surabaya, yang kita kenal sebagai Hari Pahlawan nanti ya. Yang selanjutnya pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, dan pertempuran Margarana. Kita lihat satu-satu video ini. Nah, yang pertama adalah pengambil alihan kekuasaan Jepang di Jogja. Kita tahu beberapa hari, 2 hari setelah Indonesia merdeka, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 bersama Sri Pakualam ke-8 menyatakan dukungannya 100% terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, amanat Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Pakualam ke-8 semakin mengamanatkan kepada rakyat bahwa memang Jogja dan bahwa di kerajaannya itu adalah tergabung dalam yang namanya Indonesia. Ini patut kita apresiasi ya, bagaimana Hamengkubuwono dan Pakualam secara berani lantang menyatakan bahwa dirinya mendukung kemerdekaan Indonesia dan bagian dari Indonesia. Nah, di sini setelah amanat 5 September itu, amanat itu, maka kemudian 26 September 1945 Barisan Pemuda dan Laskar Rakyat melakukan pengambil alihan kekuasaan Jepang di Yogyakarta. Selanjutnya 5 Oktober 1945 Barisan Pemuda dan Laskar Rakyat berhasil merebut Gedung Chokan Kantai, kantor pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Nah, 7 Oktober 1945 Barisan Pemuda dan Laskar Rakyat berhasil menguasai Kota Baru dan Maguwo. Bagaimana prosesnya? Nah, pada awalnya memang tentara Jepang tidak mau menyerah. Nah, terjadi pertempuran di sana, namun akibat perjuangan dari Barisan Pemuda dan Laskar Rakyat, akhirnya Jepang menyerah di sana. Kota Baru dan Maguwo kemudian dikuasai. Selanjutnya, keberhasilan ini, setelah Maguwo dan Kota Baru dikuasai, maka keberhasilan itu menandai bahwa Yogyakarta berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia. Nah, itu mengenai pengambil alihan kekuasaan Jepang di Yogyakarta. Oke, yang selanjutnya pertempuran 5 hari di Semarang. Masih di bulan-bulan setelah proklamasi, yaitu di bulan Oktober tanggal 7 tepatnya, atau sekitar berbarengan dengan yang terjadi di Jogja. Pemuda Semarang mengepung tangsi tentara Jepang di Jatingaleh dan berhasil menawan tentara Jepang. 14 Oktober 1945, 400 tentara Jepang yang dipindahkan dari pabrik gula ke penjara Bulu berhasil melarikan diri dan bergabung dengan Kido Butai di Jatingaleh, pimpinan Mayor Kido. Pasukan Jepang menyerang sekaligus melucuti polisi istimewa yang tengah menjaga sumber air minum bagi warga Semarang di Candi Lama. Tentara Jepang meracuni mata air di desa Candi Lama. Dr. Karyadi hendak mengecek kondisi mata air Candi Lama diserang tentara Jepang. 15 Oktober 1945, pasukan Kido Butai bergerak ke kota dan terjadi pertempuran dengan barisan pejuang di Simpang 5 Tugu Muda dan di Hotel Du Pavilion. Pertempuran berlangsung 5 hari dan baru berhenti setelah pimpinan pasukan TKR dan pasukan Jepang
mengadakan perundingan. Sepakati akhirnya mereka berdamai. Nah, di sini di pertempuran 5 hari di Semarang, yang dihadapi siapa? Betul, yang dihadapi Jepang. Baik di Jogja, yang dihadapi adalah Jepang. Di Semarang yang dihadapi ada Jepang. Lalu bagaimana di pertempuran selanjutnya? Kita lihat. Pertempuran selanjutnya adalah pertempuran Ambarawa. 26 Oktober 1945, pasukan sekutu tiba di Magelang untuk membebaskan internerian Belanda. Nah, kedatangan sekutu ini pada awalnya disambut baik oleh gubernur waktu itu yaitu Panji Suroso. Namun kemudian pasukan sekutu justru mempersenjatai internerian Belanda. Peristiwa tersebut memicu pecahnya yang namanya pertempuran Ambarawa. Seperti apa? Nah, kita lihat. 2 November Presiden Soekarno, mau tidak mau pertempuran pun akhirnya dilaksanakan. Namun Presiden Soekarno dan Brigjen Beto menyepakati gencatan senjata. Artinya mereka sudah tidak akan berperang. Gitu. Jalan-jalan pun dikosongkan, tidak ada akses, dan sekutu pun akhirnya menyatakan tidak akan mendukung aktivitas nikah. Namun kemudian di tanggal 20 November sekutu mengingkari janji dan pertempuran pun akhirnya pecah kembali di Ambarawa. Pasukan Divisi 5 Purwokerto di bawah pimpinan Imam Adroni dan melakukan serangan fajar di arah Magelang. 26 November akhirnya Kolonel Isdiman gugur dalam pertempuran sengit melawan sekutu. Kolonel Sudirman berhasil memukul mundur pasukan sekutu dari Banyu Biru. Pasukan TKR berhasil mengepung sekutu di Ambarawa selama 4 hari 4 malam dengan menggunakan strategi supit urang. Apa itu strategi supit urang? Supit itu artinya capit, urang itu artinya udang. Ya, artinya apa? Bahwa memang bentuk penyerangannya seperti udang. Di mana dibagi kelompok, ada kelompok inti tubuh udang yang merupakan pasukan utama, lalu ada kelompok capit, ya. Kelompok supit atau kelompok capit ini yang di kanan dan di kiri, dia yang menyerang langsung kepada sekutu. Dan ada juga di bagian kelompok 3 yaitu kaki, nah, dia yang mengamankan ketika nanti terjadi pertempuran jika memang di supit terjadi kekalahan. Kalau misalkan kelompok 1, 2, dan 3 nanti gagal, maka ada di kelompok 4, yaitu laskar-laskar terakhir yang akan membela, yang akan menyelamatkan, yang akan melawan juga di titik terakhir ketika gagal. Namun dengan strategi supit urang ini Sudirman berhasil mengepung sekutu. Dan itu menjadi keberhasilan yang paling utama Sudirman. Akhirnya dia kemudian dikenal oleh tentara yang lain. 15 Desember 1945 pasukan sekutu meninggalkan kota Ambarawa dan mundur menuju Semarang. Berhasil ya, pertempuran Ambarawa berhasil dimenangkan sehingga pertempuran Ambarawa berakhir. Nah, sekarang pertempuran Surabaya. Nah, jika misalkan di pertempuran sebelumnya yaitu di Semarang, di Jogja, rakyat Indonesia menghadapi perlawanan dengan tentara Jepang, maka di pertempuran Surabaya rakyat Indonesia menghadapi sekutu. Ini tidak terlepas dari kejadian-kejadian sebelumnya juga. Bahwa ketika mereka mau datang, gubernur waktu itu, Gubernur Suryo pun memang tidak ingin menerima kedatangan sekutu. Ya. Nah, di sini. Keengganan itu terjadi kenapa? Karena memang dikhawatirkan sekutu datang tidak lain tidak bukan takut diboncengnya oleh Nika yang ingin mengambil alih kemerdekaan. Ternyata terbukti ya bahwa memang sekutu datang untuk melucuti tentara Jepang dan juga memang mempersenjatai tawanan-tawanan Jepang yaitu sekutu dan Belanda, dan mereka dipersenjatai. Dan itu akhirnya mereka melawan. Rakyat Surabaya yang dikenal oleh Surabaya ini ya pilihannya tinggal 2. Menurut Rickleff ya, salah seorang sejarawan, mereka pilihannya 2, yaitu merdeka atau mati. Dalam sebuah pertempuran, yaitu pertempuran di Jembatan Merah, akhirnya Malabi tewas. 9 November 1945 sekutu mengeluarkan ultimatum ya. Karena Malabi tewas, akhirnya sekutu dan Inggris akhirnya sangat marah sekali. Karena saking marahnya maka sekutu mengeluarkan ultimatum agar para pejuang dan rakyat Surabaya menyerah kepada sekutu. Namun sikap rakyat Surabaya sudah jelas, mereka menolak untuk menyerah. Nah, akhirnya pertempuran pun tidak bisa dihindarkan. 10 November pukul 10 Inggris mengarahkan pasukan infanteri dengan senjata berat dan menyerbu Surabaya dari darat, laut, dan udara. Rakyat Surabaya pun akhirnya tetap menyerang dengan kekuatan yang ada.
Di sini yang tidak terlepas dari salah satu tokoh utamanya, yaitu tokoh yang namanya Bung Tomo yang mampu mengobarkan semangat rakyat Surabaya untuk melawan kepada sekutu. Dari Bung Tomo ini akhirnya dia bukan hanya mengerahkan, mengajak para tentara-tentara TNI, tapi mengobarkan juga semangat-semangat rakyat yang akhirnya berjuang dari semua elemen masyarakat. Pertempuran berlangsung 3 minggu dan baik dari sekutu dan dari rakyat Surabaya banyak sekali korban di sana. Nah, pertempuran ini yang kemudian kita kenal dengan yang namanya Hari Pahlawan karena saking banyaknya rakyat Surabaya yang berjuang dan meninggal pada peristiwa ini. Nah, yang selanjutnya adalah pertempuran Medan Area. Nah, ya. 9 Oktober pasukan sekutu tiba di Medan di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Ted Kelly. Pada awalnya mereka disambut baik ya di sana. Mereka memang bertugas untuk mengambil alih, membebaskan tawanan-tawanan yang ada di Medan. Akan tetapi yang terjadi, pasukan-pasukan sekutu yang dibebaskan tersebut akhirnya malah membentuk batalion KNIL ya, atau tentara-tentara sendiri. Sehingga sepertinya mereka ingin mengambil alih Medan, kota Medan dan lainnya. Nah, sikap tersebut akhirnya menimbulkan bentrokan ya. Nah, sikap tersebut akhirnya menimbulkan bentrokan antara pemuda dengan pasukan IKA di Hotel Jalan Bali Medan. Bentrokan antar pemuda dengan pasukan IKA menjalar ke seluruh kota Medan, bahkan keluar Medan ya, ke Brastagi dan Pemantang Siantar. Kemudian dari tanggal 10 Oktober 1945 ya, di sana komandan-komandan pasukan berjuang di Medan Area mengadakan pertemuan. Akibat terjadi seperti itu, maka mengadakan pertemuan dan pada pertemuan ini akhirnya dibentuklah Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area, di mana laskar ini dibentuk ke dalam 4 sektor. Dalam sektor tersebut pun dibentuk 4 subsektor. Nah, setelah pertemuan ini maka pertempuran melawan sekutu terorganisasi dengan baik. Nah, yang paling menyinggung perasaan pemuda di sana adalah ketika para sekutu membuat spanduk ya, spanduk bahwa wilayah ini sudah diambil alih oleh sekutu. Nah, itu menandakan bahwa mereka sangat congak, sombong, merasa sudah menguasai, padahal rakyat Medan Area masih berjuang untuk melawan sekutu di sana. Selanjutnya Bandung Lautan Api. 17 Oktober 1945 pasukan sekutu tiba di kota Bandung, selanjutnya meneror rakyat di berbagai tempat. Kedatangan tersebut akhirnya membuat peperangan terjadi antara tentara sekutu dengan rakyat sekitar. 21 November 1945 sekutu mengeluarkan ultimatum yang isinya memerintahkan rakyat dan para pejuang agar menyerahkan senjata dan mengosongkan Bandung Utara. Tetapi sudah pasti ditolak oleh rakyat Bandung. Penolakan tersebut memicu terjadinya pertempuran. Pertempuran pun akhirnya terjadi di Bandung Utara. Pertempuran pun semakin sengit ketika 23 Maret 1946 sekutu kembali mengultimatum agar TKR dan rakyat mengosongkan kota Bandung. Pada ultimatum sebelumnya rakyat memang terdesak waktu itu. Apalagi ketika 23 Maret karena saking terdesaknya daripada mengorbankan rakyat, akhirnya TNI dan rakyat harus diungsikan keluar kota. Akhirnya sebelum rakyat meninggalkan kota Bandung, TNI bersama rakyat membumi hanguskan kota Bandung. Tujuannya untuk apa? Agar kota Bandung tidak dimanfaatkan oleh sekutu dan Belanda untuk kepentingannya. Maka kita sebut dengan Bandung Lautan Api, di mana Bandung saat itu menjadi lautan api, semua gedung-gedung penting waktu itu dibakar, dibumi hanguskan. Selanjutnya yaitu pertempuran Margarana. 2-3 Maret 1946 tentara Belanda mendarat di Bali ketika I Gusti Ngurah Rai berada di Yogyakarta untuk berkonsolidasi dengan TNI terkait cara-cara menghadapi Belanda. Belanda berusaha mendirikan negara Indonesia Timur dengan membujuk I Gusti Ngurah Rai bekerja sama, tetapi sudah pasti I Gusti Ngurah Rai menolak dan melakukan serangan terhadap Belanda pada 18 November 1946. 18 November 1946 pasukan Bali berhasil menggempur Tabanan dan memaksa detasemen Belanda untuk menyerah. Belanda mengarahkan seluruh kekuatannya di Bali dan Lombok untuk membalas serangan Gusti Ngurah Rai. Pasukan Belanda berhasil mengalahkan pasukan Gusti Ngurah Rai dalam pertempuran. Meskipun akhirnya Gusti Ngurah Rai kalah, tapi Gusti Ngurah Rai menjalankan perang puputan. Akhirnya
perang sampai habis-habisan meskipun kekuatan tidak seimbang. Dengan segala kekuatan yang ada, Gusti Ngurah Rai dengan semangatnya menggempur melawan tentara Sekutu dan Belanda waktu itu. Akhirnya meskipun dia meninggal dan tewas waktu itu, dia meninggalkan semangat yang sangat tinggi dan akhirnya menjadi salah satu pahlawan nasional. Nah, itulah pertempuran-pertempuran mempertahankan kemerdekaan. Di sini saya menggunakan satu kutipan dari Gunawan Muhammad dalam Pagi dan Hal-hal yang dipungut kembali. Salah satu kutipan yang menarik adalah mengingat kesewenang-wenangan masa lalu tidak berarti dibelenggu masa lalu. Kita tidak dibelenggu masa lalu. Kita ingin memperbaiki masa depan. Untuk apa? Mengingatkan semangat kita, menunjukkan semangat kita, melihat masa lalu kita, melihat semangat-semangat para pejuang kita untuk kita perbaiki, untuk kita terapkan semangat-semangat itu di kehidupan saat ini. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.